Ketua KPK Firly Bahuri sempat tegas membantah dirinya memeras pihak-pihak lain berkaitan dengan pengurusan perkara kasus korupsi di KPK. Bantahan Firly bertolak belakang dengan apa yang disampaikan kubu SYL yang menyebut kasusnya sudah bergulir di Polda dan tinggal menunggu waktu untuk dibuktikan. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan, adu kuat kedua pihak terpampang jelas. Tak lama setelah SYL jadi tersangka, mendadak viral video pertemuan antara SYL dan Ketua KPK di sebuah gor badminton di Jakarta. Pertemuan yang diduga membicarakan perkara kasus SYL. Laporan dugaan pemerasan pun bergulir di Polda Metro Jaya terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Firly disebut meminta uang sebesar 50 miliar rupiah agar KPK tidak mentersangkakan SYL di kasus korupsi Kementan. Firly bahkan sempat diperiksa atas dugaan pemerasan ini usai mangkir beberapa kali. Firly bahkan menyembunyikan wajahnya usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, seakan menyiratkan keterlibatannya di kasus tersebut. Namun berselang hari Firly kembali muncul di hadapan media. Kali ini tegas membantah dirinya melakukan tindakan pemerasan terhadap siapapun. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Bantahan Firly bertolak belakang dengan apa yang disampaikan kubu SYL. Sebelumnya SYL sempat meminta agar kasus ini diproses dengan baik meski tak menjawab saat ditanya soal kasus pemerasan yang melibatkan namanya. Kalau boleh tahu ditanya apa ya Pak? Tanya apa sih Pak? Tanyain ke penyidiknya dong. Pak harapannya gimana Pak? Harapannya Semua harus berjalan dengan baik. Oke. Kalau soal Ketua KPK Pak Firly, wajib nggak sih Pak ditersangkakan oleh Polda Pak? Wajib Pak. Namun kuasa hukum SYL menyebut kasus dugaan pemerasan sudah bergulir di Polda dan meminta publik untuk sabar menanti kelanjutannya. Pernyataan yang menyeratkan bahwa memang ada dugaan pemerasan yang tinggal menunggu waktu untuk dibuktikan. Tapi dari Pak YSL sendiri ke kuasa hukum bagaimana soal pemerasan itu, berapa nominal yang sudah diberikan Pak YSL? Nggak mungkin nggak tahu apa-apa. Nggak tahu dong Pak, gitu nggak disampaikan kuasa hukum. Bukan, ada hal-hal yang sifatnya itu substantif dan itu nanti masuk pada ranah pokok perkara dan itu merupakan kewenangan penyidik. Kalau kami ngomong lebih banyak nanti khawatirnya nanti kami keliru dan ada yang tersinggung. Dan itu kan bukan kapasitas kami. Kita kan cuma lawyer kan cuma datang duduk lalu dia mendengar dan mendampingi aja. Berarti ingin mempertegas saja Pak, berarti penyerahan uang dari Pak YSL itu ke Ketua KPK ada ya Pak? Itu tadi ke penyidik deh kalau itu. Dilaporkan kan ini dugaan pemerasan gitu, untuk penyerahan uang pasti ada dong. Ya kan teman-teman media biasanya lebih tahu daripada kami itu. Sempat disampaikan nominalnya. Saya kira proses ini kan sudah bergulir di Polda Metro Jaya ya. Teman-teman media kan pasti lebih tahu soal itu. Jadi kalau kita menjelaskan kembali atau mengulang-ulangnya, saya kira ya gimana ya? Kayaknya kurang wise juga deh. Teman-teman media pasti lebih paham, lebih tahu semua lah. Tapi nominal Pak sampai 50 miliar. Nominal. Tanya ke penyidik. Dalam kasus dugaan pemerasan ini, Firly dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tim TV One mengabarkan.